Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, selamat hari Minggu. Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan sukacita, serta semangat dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ketiga setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. What comes from the heart enters the heart. Satu ungkapan dari Talmud Yahudi yang berarti apa yang datang dari dalam hati akan masuk menggapai hati yang lain. Kalimat ini diungkapkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Joseph Robinette Biden Jr. dalam sambutannya sewaktu menerima The Presidential Medal of Freedom. Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengundang keluarga besar Gedung Putih yang dihadiri jurnalis dari berbagai media massa. Dia membuat satu kejutan hanya sekali dalam 8 tahun pemerintahannya. Dia menganugerahkan Presidential Medal of Freedom with Distinction. Medali ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat kepada pribadi yang luar biasa atas kontribusinya dalam pembangunan, kemanusiaan, sosial budaya, dan peradaban Amerika Serikat dan dunia. Beberapa tokoh dunia yang pernah menerimanya sebelumnya, antara lain Presiden Ronald Reagan, Jenderal Colin Powell, dan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kali ini penghargaan paling bergengsi itu diberikan kepada sang wakil presiden yang akrab dipanggil Joe Biden, yang telah mendampingi Obama sebagai wakil presiden selama 2 periode. Obama memberikan pujian yang tinggi kepada Biden atas kerja keras, loyalitas, disiplin, dan kemampuan yang luar biasa dalam memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan bagi dunia ini. Bahkan Obama menyebut Joe Biden sebagai wakil presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat, dan dia menyebutnya sebagai seorang saudara. Semua orang sangat terharu atas pengakuan presiden, tak terkecuali Joe Biden sendiri. Dia sangat terkejut dan wajahnya berubah, matanya berlinang-linang. Dia sama sekali tidak mengharapkan mendapatkan kata-kata sanjungan, apalagi penghargaan tertinggi dari seorang presiden yang sangat dia kagumi. Tentunya Joe Biden sangat bahagia. Air matanya adalah air mata kebahagiaan. Tetapi dia sendiri merasa bahwa dia tidak pantas menerima penghargaan tertinggi dari sang presiden. Dia melihat penghargaan itu dari perspektif yang berbeda, yakni sebagai cerminan kepribadian, kebaikan, dan kemurahan hati
Presiden Barack Obama. Joe Biden berkata, "Mr. Presiden, saya tidak pantas menerima penghargaan ini. Namun saya tahu ini datang dari hati Presiden." Ada ungkapan dalam Talmud yang mengatakan, apa yang datang dari dalam hati akan masuk menggapai hati yang lain. Mr. Presiden, saudara telah menggapai hati keluarga Biden dari Hunter ke Ashley dan hati kami semua. Semua yang hadir di ruang oval dalam acara istimewa itu begitu terharu atas apa yang terjadi. Ketika dua pemimpin besar menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang benar-benar melayani masyarakat dengan segenap hati. Mereka saling memuji dan saling menunjukkan kelebihan dari yang lain. Mereka melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Mereka telah menorehkan sejarah indah kepemimpinan yang benar-benar melayani. Sangat jauh dari kesan arogan, egois, jaim, atau merasa diri lebih baik daripada yang lain. Barack Obama dan Joe Biden telah menunjukkan kepada dunia ini bahwa kepemimpinan bukanlah soal kehormatan dan soal gengsi pribadi, bukan pula soal kesempatan untuk mengumpulkan harta dan kekuasaan dan kehormatan. Kepemimpinan adalah soal bagaimana menggunakan potensi dan segenap kekuatan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas. Sejarah akan mencatat Barack Obama dan Joe Biden sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang paling kompak memimpin satu negara besar. Mereka mengembangkan budaya saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, integritas, dan juga tanggung jawab yang mereka lakukan dengan tulus ikhlas. Oh, betapa indahnya bila hubungan persaudaraan seperti ini juga dimiliki oleh setiap keluarga. Masing-masing saling mendukung, saling menguatkan, saling percaya, saling setia, saling mengasihi, saling memberikan pujian dan saling menunjukkan kelebihan dari pihak lain. Mereka saling berkorban dan saling melayani dengan segenap hati. Melakukan apapun seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Itulah inti wejangan Paulus kepada jemaat Kolose yang menjadi resep utama dalam membangun keluarga bahagia. Istri menghormati dan menghargai suaminya sebagai ungkapan cinta kasih yang tulus ikhlas, bukan karena paksaan. Suami memperlakukan istrinya dengan kasih dan kelemah lembutan sebagai ungkapan cinta kasih yang tulus. Orang tua menunjukkan cinta kasih yang tulus kepada anak-anak dengan berupaya mendidik dan menuntun mereka di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan sehingga mereka akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang elastis dan beriman teguh kepada Tuhan. Wejangan ini pada intinya berisikan hukum kasih, saling mengasihi, mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Memiliki keluarga bahagia adalah cita-cita setiap orang, suami, istri, dan anak-anak, mengidam-idamkan kebahagiaan dalam keluarga. Namun untuk mewujudkan itu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus dipelajari dan yang harus dilatih. Setiap anggota keluarga butuh belajar banyak dan mencoba memahami situasi dan kondisi keluarga.
Dalam buku bestseller tentang kehidupan keluarga, Men Are From Mars and Women Are From Venus, karya John Gray, dijelaskan apa yang sering menjadi penyebab konflik dan masalah berkepanjangan dalam keluarga. Gray menjabarkan dengan gamblang bahwa sangat sering anggota keluarga tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Sekalipun mereka sudah hidup dalam satu rumah selama bertahun-tahun, tetapi mereka sering tidak saling mengenal. Sama seperti penghuni Mars tidak paham bagaimana sebenarnya kehidupan, kultur, dan karakteristik penduduk planet Venus. Demikian juga sebaliknya. Dan dia menyarankan hanya satu cara supaya mereka bisa hidup bersama, yaitu pertama-tama mereka harus mampu menerima keberadaan yang lain dengan tulus. Mereka harus mampu menerima keberadaan anggota keluarga itu dan selalu mau belajar akan karakter, kultur, keinginan masing-masing anggota keluarga. Menerima keberadaan suami, istri, anak-anak, dan anggota lain dalam keluarga sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang dalam tanda kutip saya inginkan. Setiap orang harus berupaya mengesampingkan keakuan dan keegoisan, dan dengan tulus hati menerima dan benar-benar bersyukur dengan keberadaan anggota keluarga lainnya. Dengan sungguh-sungguh bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya perbuat demi kebahagiaan dan kelanggengan dalam keluarga ini. Setiap anggota keluarga memiliki potensi dan kekuatan dan peran penting yang sangat menentukan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Suami harus mau berkorban, istri harus mau berkorban, anak-anak harus mau berkorban demi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Jika keluarga sudah bahagia, maka semua anggota akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, elastis, tahan uji, termasuk di masa-masa sulit seperti di masa pandemi virus corona ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Negara Republik Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Yohana Susana Yambise, tahun 2018 yang lalu mengatakan, apabila keluarga kuat, maka negara juga kuat. Kekuatan negara sangat ditentukan oleh kekuatan keluarga. Jika kita menginginkan bangsa kita menang dan berjaya melalui masa sulit karena pandemi virus corona ini, maka setiap keluarga harus berupaya menjaga ketahanan keluarga secara ekonomi, dalam hubungan sosial, dalam spiritualitas, dan dalam psikologi kejiwaan. Sekarang umumnya keluarga memiliki banyak waktu bersama, tinggal bersama dalam rumah. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun pengenalan, pemahaman, dan penguatan di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang dimaksudkan oleh Paulus dalam nats yang kita bacakan tadi adalah keluarga kecil, suami, istri, dan anak-anak sebagai institusi sosial terkecil di tengah-tengah satu bangsa. Tetapi nasihat penting ini juga berlaku dalam hubungan sosial yang lebih luas di jemaat, di komunitas, organisasi, perusahaan, bangsa, negara, bahkan dunia ini. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang dapat
diperbuat bangsamu kepadamu. Tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu perbuat kepada bangsamu. Jika setiap orang dengan kasih yang tulus, ikhlas menanyakan ini pada diri sendiri, apa yang dapat saya perbuat? Apa yang dapat saya perbuat? Demi kebahagiaan keluarga, demi keharmonisan keluarga, demi kebesaran komunitas, demi kebaikan jemaat, demi kejayaan bangsa dan negara. Maka keluarga bahagia akan terwujud. Komunitas yang kuat akan terwujud. Jemaat yang kuat akan terwujud. Bangsa dan negara yang kuat akan terwujud. Satu hal yang sangat penting yang kita pelajari dari Barack Obama dan Joe Biden. Saling memuji dan menunjukkan kebaikan satu dengan yang lain. Bukan kekurangan dan kelemahannya, tetapi kualitas-kualitas yang terbaik dalam diri suami, istri, anak-anak, dalam diri anggota keluarga yang lain, dalam diri saudara-saudara kita, dalam diri rekan kerja kita, dalam diri pemimpin-pemimpin kita, dalam diri anggota-anggota yang kita pimpin. Jika kita saling memuji dengan tulus ikhlas, tanpa kepura-puraan, maka kita akan bertumbuh semakin kuat, elastis, dan tahan uji. Saya yakin dan percaya, saudara adalah pribadi yang luar biasa, yang bisa memberikan kontribusi yang terbaik demi keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, jemaat, komunitas, dan pada akhirnya semua kita akan mampu berkontribusi untuk menjadikan bangsa kita jaya dan menang mengalahkan virus corona, dan kita akan bangkit sebagai bangsa yang kuat. Yes, we can. Bersama kita bisa. Tuhan yang menolong kita. Amin.